좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini Yusuf dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C, nomor urut 7 dan NIM 2305001500023. Nah, jadi berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya yang telah saya kumpulkan pada minggu lalu untuk mempresentasikan kalimat efektif. Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang kalimat efektif itu seperti apa, mari kita simak baik-baik video ini. Agar lebih mengetahui lebih dalam seperti apa sih definisi dari kalimat efektif itu sendiri, yuk mari kita simak baik-baik video ini. Kalimat efektif adalah kalimat satuan bahasa yang terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun dengan tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan naik dan turun keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan yang asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lain. Nah, kalimat itu sendiri adalah kalimat efektif yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, dalam kalimat tersebut dalam kalimat efektif ini terbagi menjadi 7 bagian. Nah, seperti apa kelanjutan atau definisi dari ketujuh kalimat efektif ini? Yuk, mari kita simak baik-baik video ini. Pertama, terdapat pada kesedepadanan. Kesepadanan adalah suatu kalimat efektif yang harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di dalam kalimat efektif ini harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa yang seperti contoh pada berikut ini. Para medis mendapatkan bantuan dari PMI dalam kegiatan penyuluhan tentang demam berdarah di Jakarta. Nah, di mana pada kalimat tersebut terdapat subjek. Subjek itu terdapat pada kalimat para medis, dan mendapatkan itu terdapat pada kalimat predikat, dan objek itu terdapat pada bantuan dari PMI, dan keterangan terdapat pada dalam kegiatan penyuluhan demam berdarah di Jakarta. Kedua, terdapat kehematan, di mana kehematan adalah kalimat efektif. Maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebihan akan mengaburkan maksud kalimat untuk itu. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan agar dapat melakukan penghematan. Di antaranya, pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Kedua, menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponimi kata. Ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, ia masuk ruang kelas. Pada kalimat itu terdapat kalimat yang simpel, tegas, dan lugas yang dimaksud dalam kalimat itu, dan tidak ada kata jamak yang termasuk di dalamnya. Ketiga, kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai acara ini. Nah, pada kalimat tersebut dapat dijabarkan bahwa kalimat tersebut tidak menggunakan hal-hal yang bertele-tele di dalamnya, dan itu termasuk pada kelogisan dan sesuai dengan kalimat yang dimaksud untuk mengarahkan pada kegiatan yang sedang berlangsung, untuk memulai saja kegiatan tersebut tanpa harus ada kegiatan lain yang harus dilakukan. Keempat,
Kesatuan dan kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat. Apa saja? Yang pertama, kalimat yang padu, tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara yang berpikir tidak simetris. Kedua, kalimat yang padu. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek, agen verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Dan yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara, predikat kata kerja, dan objek penderita. Nah, contoh yang dimaksud adalah Yusuf membeli sepasang sepatu untuk adiknya. Nah, dalam kepadanan ini terdapat pada sepasang sepatu. Artinya, tidak menjadikan jamak dalam kalimat ini dan tidak bertele-tele menggunakan kalimat yang dimaksud daripada kalimat tersebut. Keempat, keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah bentuk kesamaan bentuk atau kata atau himpunan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Nah, contoh pada kalimat Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Nah, dalam kalimat tersebut ada kata menggendongnya. Nah, dalam kata menggendong tersebut ada kata keparalelan atau kesejajaran yang dimaksud pada pernyataan sebelumnya. Yang terakhir atau yang keenam, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. Ada beberapa cara. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Kedua, membentuk urutan kata yang bertahap. Ketiga, pengulangan kata atau repetisi. Dan yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang kelima, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contoh yang dimaksud adalah bukan 100 atau 1000, tetapi berjuta-juta rupiah ia telah membantu saya dalam kesusahan. Nah, pada kalimat tersebut kita bisa mengetahui seperti apa kata lah, kan yang dimaksud dalam kalimat tersebut untuk menonjolkan pada kalimat tersebut. 7 terakhir, yaitu kecermatan, di mana kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata dalam membuat kalimat efektif jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Nah, contoh kalimat pada kecermatan yaitu mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Nah, dapat kita tafsirkan bahwa kalimat mahasiswa terkenal itu menerima hadiah juga tidak menimbulkan efek ganda atau ambigu di dalam kalimat tersebut. Mengapa? Dikarenakan dalam mahasiswa terkenal itu menerima hadiah dalam kalimat tersebut sudah menunjukkan kesasarannya pada kalimat tersebut, sehingga orang-orang akan mengetahui bahwa kalimat ini akan mengarah ke sini. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan pengucapan yang saya lontarkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kata salah. Dan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Haryani SPD, MPD, dan mohon arahan serta kritik yang dapat membangunkan semangat kepada saya. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나